Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Saya sendiri bernama Sicin dan rekan saya bernama Rifka. Kami berasal dari Prodi Magister Teknologi Pendidikan. Presentasi kami hari ini yaitu kami akan membahas aplikasi Jamboard. Jadi apa itu Jamboard? Jamboard itu merupakan salah satu papan tulis interaktif digital yang dikembangkan oleh Google. Jadi Jamboard ini dikelola oleh Google. Sebelum saya membahas lebih detail tentang aplikasi Jamboard, saya akan menjelaskan dulu kenapa kami memilih aplikasi Jamboard untuk kami jelaskan. Padahal aplikasi tentang papan tulis interaktif digital ini banyak, tidak hanya ada di Jamboard, tapi juga ada di aplikasi contohnya Canva. Kalau mahasiswa-mahasiswa S2 di TP kan seringkali kita dengar buat presentasi ini itu selalu melalui Jamboard, selalu melalui Canva. Di Canva ini juga terdapat papan tulis interaktif. Kenapa tidak memilih menjelaskan papan tulis interaktif yang ada di Canva? Kenapa kami memilih menjelaskan di aplikasi Jamboard? Tujuan kita ini kan nanti supaya bisa digunakan dalam pembelajaran. Jadi kalau Jamboard ini tampilannya jauh lebih sederhana. Kalau untuk papan tulis hanya untuk papan tulis interaktif, maka saya lebih menyarankan kita menggunakan Jamboard dibanding Canva. Kenapa? Karena tampilannya yang simple, ini bisa digunakan di semua kalangan. Kita ambil contoh, misalnya kita ajarkan papan tulis interaktif ke siswa dengan aplikasi Canva, dan kita ajarkan aplikasi papan tulis interaktif kepada siswa dengan menggunakan aplikasi Jamboard, tentu akan berbeda. Kenapa? Karena kalau aplikasi Canva itu kan jauh lebih ribet, fitur-fiturnya itu banyak. Kalau diajarkan untuk anak SD itu lebih susah untuk dipahami atau butuh waktu yang lebih lama untuk kita ajarkan kepada siswa. Sedangkan kalau di aplikasi Jamboard itu fokus hanya untuk papan tulis interaktif digital. Jadi lebih gampang kita terapkan dan kita gunakan di semua kalangan kalau kita tujuannya untuk membuat papan tulis interaktif. Jadi itu salah satu alasan kenapa kami memilih menjelaskan Jamboard yang hanya menyediakan satu fitur papan tulis interaktif, karena tampilannya yang simpel dan mudah digunakan dan bisa masuk ke semua kaum. Lanjut. Sekarang kita lihat apa itu kegunaan Jamboard dalam pembelajaran. Jadi yang pertama, Jamboard itu bisa digunakan untuk menyajikan materi. Yang kedua, bisa kita gunakan untuk brainstorming. Kemudian Jamboard ini kan papan tulis interaktif, tentunya bisa kita gunakan untuk diskusi kelompok. Jadi semua anggota kelompok bisa menyajikan pendapatnya di dalam Jamboard. Kemudian juga Jamboard ini kita bisa gunakan untuk kegiatan evaluasi, kemudian refleksi. Oke, yuk kita kenalan sama Jamboard. Jadi di mana kita bisa akses Jamboard? Jadi di Jamboard ini kita bisa akses dari Google. Di sini tampilannya. Jadi banyak pilihan. Ini semua produk Google. Jadi Jamboard ini salah satu produk Google. Ini tampilan awal di Jamboard. Jadi tampilannya memang sangat sederhana. Jadi mulai dari tempat menulis judul. Nah, ini. Jadi judul bisa kita tulis di bagian ini. Kemudian pena. Di pena ini kita bisa menulis apa yang ingin kita tulis. Bisa kita ganti juga warnanya sesuai keinginan kita.
mau dibuat warna-warni itu bisa, tinggal kita atur aja. Kemudian ukuran penanya juga bisa kita atur di sini. Ini yang di bawah pena ini yaitu menu untuk menghapus. Kita bisa menghapus tulisan yang kita sudah tulis, misalnya setelah kita tulis kita rasa oh ini tidak perlu, bisa kita hapus di menu ini. Kemudian di bawahnya itu ada menu pilih untuk memilih dan memindahkan. Yang terakhir yang di bawah menu pilih ini ada stick note. Jadi kita bisa membuat catatan tempelan dinding situ. Jadi misalnya kita mau buat tempelan dinding per anggota gitu, bisa kita buat di Jamboard. Oke. Selain itu juga ada fitur atau menu gambar. Jadi kita bisa menambahkan gambar, tinggal kita klik yang tambahkan gambar ini, kemudian nanti kita akan diarahkan muncul memilih gambar apa yang ingin kita masukkan ke situ. Oke. Kemudian yang menu lingkaran ini kita juga bisa menambahkan bentuk-bentuk yang kita inginkan di papan tulis interaktif. Kemudian yang bawah ini menu kotak untuk menambah bentuk teks dan dapat ditulis. Jadi kalau kita mau tambahkan kotak teks, kita bisa pilih yang ini. Oke, lanjut. Oke, untuk yang selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya Rifka. Saya persilakan. Baiklah, saya akan mempresentasikan, melanjutkan presentasi dari rekan saya Sicin. Nah, untuk Jamboard ada banyak fitur-fitur yang bisa kita gunakan dalam presentasi menggunakan Jamboard. Yang pertama adalah di sini ada menu gambar. Jadi di dalam Jamboard itu kita bisa menambahkan gambar. Kemudian selain kita menambahkan gambar, kita juga bisa menambahkan bentuk, misalnya lingkaran. Atau juga kita menambahkan kotak. Nah, kotak ini merupakan kotak teks yang di dalamnya bisa kita tulis tulisan seperti layaknya sticky note yang biasa kita tempel di papan tulis. Nah, kemudian di dalam Jamboard ini, di belakang dari Jamboard itu sendiri, kita bisa menambahkan latar belakang agar tampilan dari Jamboard itu lebih menarik atau lebih terkesan begitu. Kemudian di sini juga ada fitur laser, di mana guru ketika menjelaskan materi menggunakan Jamboard, guru bisa atau pendidik bisa memberikan line gitu, garis untuk menunjukkan kata-kata atau sesuatu yang menjadi poin pada penjelasannya. Namun laser ini tidak bertahan lama, jadi ketika laser ini digoreskan di Jamboard itu langsung seketika itu mudah hilang. Nah, kemudian di dalam Jamboard ini, dalam satu Jamboard yang kita buat itu bisa lebih dari satu frame atau papan tulis gitu. Jadi inilah kelebihan dari penggunaan Jamboard untuk presentasi. Biasanya kalau kita presentasi di papan manual atau di kelas, kita hanya menggunakan satu papan. Kemudian kita tidak bisa menambah papan lagi, atau kita membalik kertas untuk pleno gitu ya, sehingga mungkin agak lebih merepotkan. Nah, kalau untuk Jamboard ini papan tulis digital yang bisa lebih dari satu frame. Jadi kita bisa presentasi seperti kayak slide gitu ya, lebih dari satu slide, sehingga papan tulis itu lebih bervariasi ya, kemudian lebih banyak untuk digunakan dalam presentasi. Nah, Jamboard ini merupakan papan digital yang bisa digunakan secara kolaborasi, sehingga link pada Jamboard yang kita buat atau pendidik buat atau guru buat itu bisa dibagikan kepada orang lain ataupun kepada murid.
dengan menu berbagi di sini layaknya seperti kita mau membagikan link untuk aplikasi di Google Worksheet ini. Jadi kita bisa membagikannya kepada orang lain sebagai penglihat ataupun sebagai editor. Nah, namun kalau untuk diskusi kelompok atau dikerjakan bersama-sama, maka kita membuatnya sebagai editor. Nah, kemudian dari hasil papan digital yang sudah dibuat, ini bisa disimpan untuk dilihat kembali misalnya dalam bentuk PDF ataupun gambar. Namun ini bisa juga dilihat secara langsung ketika kita membuka Jamboard di akun email Google kita. Nah, ini adalah contoh-contoh Jamboard yang sudah jadi. Jadi di sini seperti papan digital yang isinya adalah sticky note. Nah, ini kemungkinan guru ini memberikan suatu gambar di tengah, kemudian diberikan pertanyaan untuk pemantik. Jadi siswa-siswa itu bisa berdiskusi dengan menuliskan sticky note di sekitar gambar ini. Jadi murid itu dapat merespon atau memberikan pendapatnya dalam sticky note ini. Kemudian di sticky note ini sangat menarik karena berwarna, sehingga murid bisa memilih nih mau warna yang apa untuk sticky note-nya, dan bisa diberi nama. Jadi presentasinya lebih interaktif ya antara guru dengan murid. Bisa juga seperti ini, jadi guru memberikan seperti garis gitu, sehingga murid menempatkan sticky note itu pada kolom-kolom seperti ini. Jadi tergantung dari pendidiknya. Nah, ini misalnya digunakan sebagai game ataupun kuis gitu. Nah, ini contoh pemanfaatan Jamboard yang mungkin lebih banyak, misalnya tidak hanya sticky note tapi juga bisa menaruh gambar gitu ya, foto di dalamnya, kemudian bisa memberikan simbol-simbol ataupun logo ya, sehingga Jamboard itu lebih khusus ya untuk pada pelajaran tertentu, ada seperti ciri khasnya. Nah, itu kelebihan dari Jamboard. Nah, jadi kami simpulkan bahwa kelebihan dari Jamboard ini bisa digunakan untuk diskusi dalam kelompok besar. Nah, misalnya ketika pendidik ingin murid memberikan pendapatnya pada papan tulis manual, misalnya dengan menggunakan sticky note ya, yang biasa, maka murid-murid akan kesulitan kalau dalam kelas besar untuk menempelkannya di depan bersama-sama gitu ya. Jadi dengan papan digital ini atau Jamboard ini, anak-anak di waktu yang bersamaan mereka bisa menuliskan pendapatnya pada papan virtual yang sudah disediakan guru di Jamboard. Nah, ini akan lebih menghemat waktu juga untuk diskusi maupun untuk presentasi. Nah, selain itu kelebihan lainnya dapat digunakan untuk semua pengguna akun Google dan juga gratis. Sehingga pembelajaran menggunakan Jamboard ini terkesan lebih interaktif dan juga lebih menarik. Namun dari sekian kelebihan ada juga kekurangannya menurut kami, yaitu dari ragam jenis font dan warna itu masih terbatas. Jadi warnanya hanya beberapa saja, dan model font juga hanya pilihannya hanya sedikit. Nah, terakhir kami akan menunjukkan sedikit contoh. Jadi ini adalah Jamboard yang sudah jadi. Nah, ketika kita masuk ke dalam Google, kemudian di sini kan ada beberapa macam aplikasi dari Google Worksheet ya. Nah, ini salah satunya, di bawah sini ada gambarnya seperti ini. Nah, ini adalah Jamboard. Nah, Jamboard ini kalau kita klik, ini kebetulan Jamboardnya sudah ada. Nah, jadi misalnya saya kasih contoh Jamboard yang ini. Nah,
Ini Jamboard yang sudah jadi. Jadi di sini ada pendapat-pendapat dari orang ya, dari peserta terhadap pembelajaran berdiferensiasi misalnya. Nah, ini kita bisa tambah frame-nya, kemudian kita bisa kasih latar belakang dari Jamboard ini sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini adalah laser. Jadi kalau kita klik laser, misalnya kita mau menjelaskan poin ini, pendapat dari ini. Nah, jadi tidak bertahan lama ketika kita goreskan begini. Nah, coba perhatikan yang ini misalnya gitu ya. Nah, kemudian lasernya itu seketika mudah hilang. Nah, misalnya juga ini tadi sudah, misalnya yang ini. Nah, sticky note ini bisa kita geser-geser ya. Jadi murid-murid itu bisa merapikan sendiri gitu. Misalnya ini aja saya kasih contoh. Jadi murid itu semuanya bisa saling bekerja sama untuk merapikan papan tulisnya gitu. Jadi bisa dirapikan, bisa digeser-geser gitu. Jadi secara langsung atau real time papan tulis ini bisa diedit bersama-sama. Kayak gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu contoh Jamboard, penggunaan Jamboard dalam pembelajaran yang digunakan oleh guru untuk membantu presentasi. Demikian presentasi dari kelompok kami, mudah-mudahan bermanfaat dan salam sejahtera bagi kita semua.